Ade Sarah dijambak, dipukul, dicekik, ditampar, ditelanjangi, dan disetrum oleh kedua orang ini. Halo guys, balik lagi ke channel ini, dan malam ini kita mau bahas tentang kasus kekerasan terhadap seorang wanita akibat rasa cemburu yang tidak bisa dikendalikan. Minggu 2 Maret 2014, Ade Sarah Angelina Suroto pergi nonton Java Jazz Festival di G Expo Kemayoran. Dia pulang bawa gelang karet merah, kecil, murah, nggak ada artinya. Tapi dia ini suka. 4 hari kemudian, gelang itu jadi satu-satunya cara petugas tol mengidentifikasi jasadnya. Ade Sarah berumur 19 tahun, mahasiswi semester 2 di Universitas Bunda Mulia, jurusan psikologi, anak tunggal, rajin les bahasa Jerman di Goethe Institut. Dan dia dibunuh oleh orang yang dia kenal, orang yang pernah jadi bagian dari hidupnya. Ini cerita tentang bahaya yang paling dekat itu ternyata bisa muncul dari orang-orang yang lo percaya dan orang yang deket dengan lo sendiri. Jadi, Ade Sarah ini, dia lahir dan besar di Jakarta Timur, tempatnya di Jati, Pulau Gadung. Anak tunggal dari pasangan Suroto dan Elizabeth Diana Dewayani. Ketika sebagian besar teman sebayanya masih bingung soal masa depan, Ade Sarah udah punya arah buat masa depannya. Dia kuliah di psikologi dan sambil kuliah dia les bahasa Jerman. Sesuatu yang jarang dilakuin sama orang-orang tanpa alasan serius, ya nggak sih? Di SMA 36 Rawamangun, Jakarta Timur, dia kenal seseorang namanya Ahmad Imam Al-Hafid. Mereka ini pacaran setahun lebih dan kemudian Ade Sarah memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Alasannya karena perbedaan keyakinan. Menurut keterangan yang terungkap di persidangan, Hafid mengaku ini yang bikin dia sakit hati. Setelah hubungan mereka itu berakhir, si Ade Sarah ini ya jalan terus menuju masa depannya. Dia lanjut kuliah, lanjut les, lanjut hidup seperti remaja 19 tahun yang punya masa depan. Sementara itu, Hafid mulai pacaran dengan perempuan lain. Nah, cewek barunya si Hafid ini namanya Ashifa Ramadhani, juga alumni SMA 36. 3 orang, satu sekolah dan satu cerita yang seharusnya udah kelar, tapi belum juga kelar. Setelah putus, Hafid nggak bisa move on dari Ade Sarah ini. Menurut keterangan di persidangan, dia masih sering hubungin Ade Sarah terus ngajak balikan. Kadang dengan kata-kata sampai kata-kata yang kasar lah ya. Ade Sarah sampai pernah curhat soal ini di Twitter, mengeluhkan mantan yang gak mau berhenti ngehubungin dia terus-menerus. Terus si Ade Sarah ini gak ngerespon si Hafid ini, dia masih diem dan jaga jarak. Di sisi lain, Ashifa, pacar baru Hafid, mulai ngerasa sesuatu yang gak enak. Si Hafid ini masih sering sebut nama Ade Sarah. Terus keluarga Hafid bahkan masih akrab sama Ade. Tiap kali Ashifa ke rumah Hafid, keluarganya nanyain kabar Ade Sarah terus. Ini benih cemburu yang tumbuh pelan-pelan. Menurut keterangan polisi, Kombes Pol Rikwanto, selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, motif pembunuhan ini ada 2 sisi. Hafid dendam karena Ade Sarah tidak mau dihubungi lagi, nggak mau diajakin balikan setelah putus. Dan Ashifa cemburu, takut Hafid kembali ke mantannya. 2 orang dewasa, dua-duanya udah 19 tahun umurnya, memilih untuk mengubah rasa sakit hati itu menjadi sebuah rencana jahat. Sepekan sebelum 3 Maret 2014, keduanya sudah merencanakan pembunuhan Ade Sarah. Ini sepekan loh. Ini bukan keputusan impulsif. Ini direncanakan dengan matang. Terus hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, Ade Sarah pergi nonton Java Jazz Festival di G Expo Kemayoran. Bareng teman-temannya lah dia berangkatnya. Dia pulang bawa gelang karet warna merah. Itu momen terakhir hidupnya yang masih terasa normal. Terus hari Senin 3 Maret 2014 sore, Suroto, ayahnya, mengantarkan Ade Sarah ke stasiun Klender.
Ade Sarah bilang mau ke kampus dulu, lalu lanjut les bahasa Jerman di Goethe Institut. Itu kata-kata terakhir yang Suroto dengar langsung dari putrinya. Senin 3 Maret pukul 18.30, bukannya pergi ke tempat les, Ade Sarah justru menemui Asyifa di stasiun Gondang Dia di Cikini, Menteng. Asyifa ini yang ngajakin Ade ketemu dengan alasan ingin tanya informasi soal tempat les yang Ade Sarah ikuti waktu itu. Alasannya yang kedengeran ya wajar aja sih, normal. Temennya minta info, siapa yang curiga. Terus temen les Ade Sarah sempat nelpon karena Ade nggak muncul di tempat kursus. Ade Sarah ngejawab gini, dia sedang menunggu pacar dari mantan kekasihnya, ya si Asyifa ini. Terus Ade Sarah ini masuk ke mobil Kia Visto milik Hafid. Di dalamnya sudah ada Hafid yang ternyata sudah di sana sejak tadi. Di dalam mobil itu, awalnya Hafid dan Asyifa berpura-pura bertengkar dan menangis. Sandiwara ini untuk membuat Ade Sarah merasa aman dan tidak curiga sama rencana mereka ini. Tapi kemudian sandiwara ini berakhir. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di dalam mobil itu Ade Sarah dijambak, dipukul, dicekik, ditampar, ditelanjangi, dan disetrum oleh kedua orang ini. Ade Sarah ini berusaha mencoba buat lawan. Dia sempat menggigit tangannya si Hafid. Bekas gigitan itu yang nanti jadi kunci polisi mengidentifikasi Hafid sebagai pelaku. Terus Ade Sarah tadi itu kan ngelawan ya, tapi kan tenaganya nggak lebih kuat dari Hafid. Akhirnya dia pingsan. Dalam keadaan pingsan, Asyifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan potongan koran. Koran itu menyumbat tenggorokannya dan Ade Sarah meninggal karena kehabisan nafas. Terus hari Selasa 4 Maret malam, Hafid dan Asyifa masih berkeliling Jakarta dengan jasad Ade Sarah di jok belakang mobilnya, ditutupi sama jilbab pasmina. Terus mobil Kia Visto milik si Hafid ini mogok berkali-kali di dekat ITC Kemayoran. Mogok pertama, Hafid minta tolong sopir taksi isi aki. Baru jalan 200 meter, mogok lagi. Terus si Hafid ini nelpon temannya si Nuredi untuk bawain aki. Nuredi datang dan sempat melihat sesuatu yang ditutupi kain di dalam mobilnya si Hafid ini. Terus dia tuh nanya, itu siapa? Terus si Hafid ini jawab, itu jasad. Hafid ini jawab dengan nggak basa-basi, ya udah dia jawab aja jasad gitu. Tapi si Nuredi ini ngiranya si Hafid ini bercanda doang. Terus karena nggak punya cukup uang untuk terus jalan, Asyifa mengusulkan menjual ponsel Ade Sarah. Jadi si Asyifa ini ya nyaranin buat jual HP milik si Ade Sarah ini, lumayan kan uangnya bisa buat beli aki. Terus ponsel itu laku senilai 4 juta. 2 juta untuk beli aki, sisanya mereka ambil. Jasad Ade Sarah ini masih ada di dalam mobil saat mereka ke bengkel di Salemba. Sampai pukul 17.30 sore hari Selasa. Terus hari Rabu 5 Maret 2014 dini hari, mereka akhirnya nemuin lokasi. Ruas tol Jor, Jalan Tol Lingkar Jakarta, KM 41 sampai 49, akses Bintara, Bekasi Barat. Asyifa ini ngebuang tasnya Ade Sarah, lalu ngebuang jasadnya di pinggir tol. Rabu 5 Maret sekitar pukul 5.30 sampai 6.30 lah ya. Didin Hermansyah, petugas derek jasa marga, sedang bertugas seperti biasanya. Dia melihat sesuatu di pinggir tol. Dia kira boneka. Ternyata itu bukan boneka. Itu jasadnya Ade Sarah. Jasad Ade Sarah ditemuin dalam kondisi wajahnya udah biru. Tidak ada identitas, tidak ada luka senjata tajam, hanya gelang karet merah bertulisan Java Jazz Festival. Setelah dapat laporan dari jasa marga itu, polisi langsung bekerja cepat. Dari sidik jari di EKTP, identitas jasad berhasil diketahui. Ade Sarah Angelina Suroto, alamatnya di Rawamangun, Jakarta Timur. Polisi kemudian meminta keterangan keluarga dan teman-temannya Ade Sarah. Dari situ mereka mulai merangkai siapa yang terakhir bersama korban. Temen lesnya Ade Sarah
bercerita bahwa Ade sempat mengirim pesan. Dia sedang menunggu pacar mantannya. Itu jadi petunjuk pertama buat kepolisian. Lalu polisi melacak pergerakan handphone milik Ade Sarah. Hasilnya, sinyalnya pindah-pindah dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, ke Jakarta Pusat semalaman. Ini konsisten dengan pergerakan mobil yang berkeliling mencari tempat membuang jasad. Kamis 6 Maret, identitas Ade Sarah diberitakan oleh media. Dan di hari yang sama, Hafid dan Ashifa muncul di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Ini orang berani-beraninya udah membunuh, gak merasa bersalah, bisa-bisanya sok polos datang ke rumahnya Ade Sarah. Mereka ini datang melayat. Ashifa bahkan sempat berbincang dengan Elizabeth, ibunya Ade Sarah. Elizabeth atas instruksi polisi berusaha menahan keduanya agar tidak kabur. Polisi yang hadir di rumah duka memperhatikan sesuatu, ada luka di tangannya si Hafid. Luka itu luka bekas gigitan. Akhirnya Hafid dibawa untuk diperiksa dan dia mengakui perbuatannya. Kemudian Ashifa ini menyusul. Keduanya ditangkap dan dibawa ke Polres Bekasi. Kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya karena sebagian besar rangkaian pembunuhan terjadi di Jakarta. Sidang pertama digelar 16 Agustus 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum Aji Susanto mendakwa keduanya dengan dakwaan berlapis. Dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Dan ancaman hukumannya ini penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim kuasa hukum pelaku mencoba memperjuangkan dakwaan yang lebih ringan dengan pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Argumennya ini niat awalnya bukan membunuh, tapi menganiaya. Di persidangan, fakta-fakta terkuak satu persatu, termasuk bagaimana Hafid dan Ashifa saling lempar tanggung jawab. Jadi mereka ini ya saling tuduh-menuduh lah ya. Ashifa mengaku dalam pembelaannya ini, dia tidak pernah punya niat membunuh. Dia bilang hanya mengikuti perintah Hafid karena takut. Dia mengaku hanya menyumpal mulut Ade Sarah supaya tidak teriak dan tidak menyangka itu akan membunuhnya. Terus Hafid ini ngaku yang paling aktif nyetrum korban dan majelis hakim tidak terpengaruh oleh pembelaan itu semua. Pada 9 Desember 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk kedua orang ini karena terbukti melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Ashifa ini langsung nangis, dia pingsan di ruangan sidang, dan Hafid cuma diem aja, dia diem membisu. Terus jaksa ini nggak puas, mereka nuntut seumur hidup dan mengajukan banding. Dan hasilnya vonis 20 tahun dikuatkan, tidak ada perubahan. Jaksa naik tingkat lebih tinggi dari kasasi ke Mahkamah Agung. Terus 9 Juli 2015, Majelis Hakim MA diketuai Hakim Agung Andi Abu Ayyub Saleh dengan anggotanya Dudu D. Mahmudin dan Margono mengabulkan kasasi jaksa. Kemudian Hafid dan Ashifa divonis penjara seumur hidup. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan perbuatan keduanya dilakukan secara keji dan tidak berkeprimanusiaan. Dan terdapat hal yang memberatkan secara khusus. Ade Sarah adalah anak tunggal. Kematiannya ini menghapus garis keturunan dari orang tuanya dan menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan. Tidak ada hal yang meringankan. Lalu si Hafid ini mendekam di rutan Salemba, sedangkan Ashifa di rutan Pondok Bambu. Keduanya akan di sana seumur hidup mereka. Vonis ini menjadikan keduanya salah satu pasangan termuda dengan hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Ada satu hal yang gua nggak bisa lupain dari kasus ini.
Suroto dan Elizabeth, orang tua Adesara, memilih untuk memaafkan mereka. Setelah anaknya dibunuh, dan orang tua ini dengan lapang dada, dengan besar hati, memaafkan pelaku pembunuhannya. Bahkan mereka ini menemui Hafid dan Ashifa di penjara. Elizabeth sempat berbicara dengan Ashifa dan berkata kayak gini, kalau memang kamu pelakunya, tante maafkan kamu. Ketika ditanya soal pengampunan itu, Suroto berkata, dan ini dikutip langsung dari wawancara yang beredar, bahwa dengan memberi maaf bukan berarti penderitaan mereka hilang. Kedukaan itu masih ada, tapi cara pandang mereka menghadapinya jadi berbeda, lebih terasa ringan. Hal ini terjadi ketika cemburu dan dendam dibiarkan tumbuh tanpa rem oleh orang-orang yang harusnya sudah cukup dewasa untuk memilih jalan yang lain. Itulah tadi kisah dari Adesara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.